Banyak orang bangun pagi tapi tetap merasa tertinggal dalam hidup. Mengapa? Karena ada kebiasaan tak terlihat yang diam-diam menutup pintu rezeki. Hari ini saya ingin berbagi tentang 9 hal yang sebaiknya tidak kamu lakukan di pagi hari agar rezeki datang lebih cepat. Simak videonya sampai selesai. Pagi adalah jendela, dan setiap pilihan yang kamu ambil di dalamnya akan menjadi cahaya atau kabut bagi langkahmu. Kita tidak bisa mengendalikan semua hal dalam hidup, tapi kita bisa memilih bagaimana kita menyambut hari. Jika ingin rezeki lebih terarah, lihat kembali bagaimana kamu memperlakukan jam-jam pertama setelah bangun tidur. Mari kita renungkan 9 kebiasaan yang sebaiknya tidak kamu lakukan di pagi hari. Yang pertama, langsung mengecek ponsel. Saat bangun tidur, tanganmu mungkin secara otomatis meraih ponsel tanpa sadar, langsung membuka Instagram, melihat notifikasi WhatsApp, membaca berita, atau sekedar mengecek siapa yang menyukai unggahan terakhirmu. Ini bukan hanya kebiasaan, ini sudah menjadi tren global. Sebuah survei dari IDC menyebutkan bahwa 80% orang mengecek ponsel dalam 15 menit pertama setelah bangun tidur. Dan tren ini semakin kuat seiring teknologi masuk ke hampir seluruh aspek hidup kita. Tapi coba kamu bertanya pada diri sendiri, apakah tren ini membawa ketenangan atau justru mencuri keseimbangan batin sejak pagi? Jika kamu pernah merasakannya, pagi hari yang semula tenang tiba-tiba terasa sempit karena satu pesan yang membuat gelisah, satu berita yang memicu kekhawatiran, atau satu unggahan yang membuat kamu merasa kurang dibanding orang lain. Ketika pikiranmu dibanjiri informasi sejak menit pertama bangun tidur, energimu terpecah. Kamu menjadi reaktif bukan responsif, dan rezeki seringkali datang pada mereka yang hadir dengan kesadaran penuh, bukan yang buru-buru menanggapi dunia luar. Di tengah tren ini muncul gerakan baru yang mulai banyak diikuti, yaitu digital minimalism dan mindful morning routine. Banyak orang mulai memilih untuk tidak langsung membuka ponsel di pagi hari. Mereka menggantikannya dengan menulis jurnal syukur, menarik napas panjang sambil menyadari hadirnya hidup, atau sekedar duduk diam, bukan karena itu lebih keren, tapi karena mereka sadar bahwa pagi adalah waktu yang terlalu berharga untuk diisi dengan kekacauan luar. Cobalah lihat kembali caramu membuka hari selama ini. Apakah kamu sudah memberi ruang untuk dirimu sendiri sebelum memberi ruang untuk dunia? Atau kamu masih terjebak dalam kebiasaan lama yang tampak produktif tapi sejatinya menguras kepekaan? Hari ini kita bisa memilih untuk ikut arus tren yang menenangkan, bukan yang membebani. Karena cara kita menyambut pagi mencerminkan bagaimana kita membuka pintu bagi rezeki dengan kesiapan atau ketergesaan. Yang kedua, menunda bangun dengan menunda alarm. Saya pernah mengenal seorang dosen yang disegani, pintar, disiplin, dan sangat dihormati mahasiswanya. Tapi di balik semua itu, ia pernah bercerita pada saya tentang masa-masa hidupnya yang terasa mandek. Ia merasa sudah bekerja keras, mengejar dengan sepenuh hati, bahkan mengorbankan banyak waktu pribadi. Tapi tetap saja hidupnya seperti jalan di tempat, karir tidak naik, keuangan biasa-biasa saja, dan semangat perlahan menguap. Satu hal yang akhirnya ia sadari, dan itu sederhana, yaitu caranya memulai pagi. Ia punya kebiasaan menunda bangun. Tiap kali alarm berbunyi, dipencet, lalu tidur lagi 5 menit, lalu 10 menit. Lalu tiba-tiba sudah hampir telat. Saya pikir itu hal sepele, katanya. Tapi ternyata itu menjadi pola menunda, pola menolak hadir dalam hidup sejak awal hari. Akhirnya ia mencoba mengubah satu hal kecil, yaitu langsung bangun saat alarm berbunyi. Bukan dengan semangat berapi-api, tapi dengan niat yang jujur. Ia duduk sejenak, menarik napas panjang, dan membiarkan dirinya hadir penuh sebelum memulai hari. Hasilnya tidak instan, tapi perlahan hidupnya terasa lebih tertata, lebih ringan, dan lebih bermakna. Jika kamu pernah merasa seperti itu, sudah berusaha tapi tidak kemana-mana, bisa jadi yang perlu diubah bukan besarnya usaha, tapi cara kamu memulai hari. Coba hadir penuh sejak pagi, jangan menunda bangun, karena seringkali hidup tidak menunggu kamu untuk siap, tapi ia bergerak sesuai dengan langkah pertama yang berani kamu ambil. Yang ketiga, tidak menyusun niat atau tujuan hari itu. Mel Robbins, seorang penulis, ia pernah berada di titik paling rendah. Bangun pagi dengan perasaan berat, menunda-nunda bangun, kehilangan arah hidup, hingga hampir kehilangan rumah karena terlilit hutang. Padahal ia punya keluarga yang ia cintai dan potensi yang besar. Tapi tetap saja setiap hari terasa seperti beban yang berulang bangun, bertahan, dan tenggelam dalam kekacauan yang sama. Sampai akhirnya Mel mencoba mengubah satu hal sederhana, yaitu menata niat begitu ia membuka mata.
Ia menciptakan kebiasaan yang ia sebut aturan 5 detik. Setiap kali ia ingin menunda, ia menghitung mundur dalam hati. 5, 4, 3, 2, 1, dan langsung bangkit. Bukan hanya bangun secara fisik, tapi juga secara batin. Ia mulai menetapkan arah harinya, walau hanya dengan niat kecil seperti, hari ini saya ingin hadir penuh saat berbicara dengan anak-anak saya. Atau, hari ini saya ingin mengambil satu langkah lebih baik dari kemarin. Dalam bukunya ia menulis, hidupmu bisa berubah sepenuhnya hanya karena satu keputusan yang berani. Dan keputusan itu, kata Mel, seringkali bukan keputusan besar, justru dimulai dari pagi hari. Dari momen kecil saat kamu memilih untuk hadir, bukan sekedar bangun dan kembali tenggelam dalam rutinitas tanpa jiwa. Saya jadi merenung, berapa banyak dari kita yang merasa hidup ini membingungkan. Padahal bisa jadi kamu sendiri belum memberikan arah sejak pagi. Kamu terlalu cepat menyentuh ponsel, langsung terlihat dalam urusan luar sebelum sempat menanyakan pada diri sendiri, apa yang ingin saya hidupi hari ini? Kamu tidak harus punya rencana besar, cukup satu niat yang jujur dan sederhana, karena dari niat itu akan hadir tindakan. Dari tindakan akan tumbuh makna, dan dari makna hidupmu akan mulai bergerak ke arah yang benar. Kadang yang kamu butuhkan bukan perubahan besar, tapi keberanian untuk membuat satu niat kecil yang kamu ulangi dengan sadar setiap hari. Yang keempat, mengeluh atau berpikir negatif. Saya punya seorang teman yang bekerja di dunia marketing. Setiap pagi, ia selalu datang ke kantor lebih awal. Tapi bukannya semangat, justru kelihatan terbebani. Duduk di meja membuka laptop dan hal pertama yang keluar dari mulutnya hampir selalu sama. Klien rewel lagi hari ini. Atau target bulan ini nggak masuk akal. Awalnya saya pikir itu hal biasa, namanya juga tekanan kerja. Tapi lama-lama saya lihat ia makin sering sakit kepala. Sering salah kirim proposal, bahkan sempat kehilangan satu klien besar hanya karena salah paham kecil yang ia tanggapi dengan nada tinggi. Ia sendiri mengaku kalau tiap pagi rasanya sudah capek duluan padahal hari baru saja dimulai. Suatu waktu, ia ikut sesi coaching singkat dari kantornya. Di sana coachnya bilang, setiap kali kamu mengeluh di pagi hari, kamu sedang menyiapkan tubuh dan pikiranmu untuk beratnya hari itu. Tapi saat kamu memilih bersyukur, kamu sedang membuka pintu untuk solusi datang lebih ringan. Kalimat itu benar-benar menempel di kepalanya. Mulai hari itu, ia coba merubah satu kebiasaan kecil. Sebelum membuka email atau laporan, ia tarik napas dalam-dalam dan bertanya dalam hati, apa satu hal yang bisa saya syukuri hari ini? Kadang jawabannya sederhana, masih punya pekerjaan, pagi tidak macet, tapi ia bilang perubahan energi itu nyata. Ia jadi lebih tenang saat menghadapi komplain, lebih sabar saat bernegosiasi, dan lebih fokus saat membuat strategi. Sekarang saya ingin mengajak kamu merenung. Apakah kamu juga sering membuka pagi dengan keluhan yang sudah otomatis keluar dari mulut? Apakah kamu sadar bahwa keluhan itu sebenarnya bukan solusi, tapi justru awal dari beban yang tidak perlu? Coba kamu ubah satu hal saat kamu ingin mengeluh. Jeda sebentar dan tanya, apa yang masih bisa saya syukuri hari ini? Bisa jadi dari pertanyaan sederhana itu rezeki yang tertunda akan mulai menemukan jalan pulang. Yang kelima, mengkonsumsi informasi negatif. Sekarang ini tren digital detox atau mindful consumption semakin banyak diikuti terutama oleh mereka yang mulai menyadari bahwa pagi hari bukan waktu yang tepat untuk membanjiri diri dengan berita buruk. Banyak orang sudah mulai meninggalkan kebiasaan membuka media sosial atau membaca berita negatif sebagai rutinitas pertama setelah bangun tidur. Mereka menggantikan dengan jurnal syukur, mendengarkan podcast inspiratif, atau sekedar duduk diam menikmati pagi tanpa distraksi. Ini bukan tren kosong. Penelitian dari University of Pennsylvania menunjukkan bahwa konsumsi berita negatif di pagi hari meningkatkan risiko kecemasan dan suasana hati buruk hingga seharian penuh. Kalau kamu mengisi pikiranmu dengan ketakutan, konflik, atau perbandingan sosial sejak pagi, tidak heran kalau energi harian kamu terasa berat dan mudah lelah meski belum banyak hal yang kamu kerjakan. Saya sendiri mulai sadar bahwa apa yang kita konsumsi secara mental di pagi hari sama pentingnya dengan apa yang kita makan. Kalau tubuhmu butuh sarapan bergizi, pikiranmu pun butuh asupan yang jernih dan membangun. Coba pikirkan, apakah selama ini kamu memulai hari dengan informasi yang membuatmu merasa lebih tenang dan bersemangat? Atau justru sebaliknya, membuat hatimu panas, pikiran gelisah, dan tubuh terasa berat tanpa sebab? Kamu tidak harus langsung berhenti total dari berita atau media sosial. Tapi kamu bisa mengatur ulang kapan dan seberapa banyak kamu membiarkan informasi luar masuk ke dalam hidupmu. Misalnya, buat kesepakatan pribadi, saya tidak membuka media sosial sebelum jam 9 pagi.
Atau saya akan mulai hari dengan membaca satu halaman buku inspiratif, bukan berita politik. Karena hati yang terlalu penuh dengan beban luar akan sulit menerima keberkahan yang lembut. Tapi hati yang tenang, yang tidak dibanjiri kecemasan sejak pagi, akan lebih mudah mendengar bisikan rezeki yang datang perlahan dan pasti. Yang keenam, tidak menggerakkan tubuh. Saya pernah mengobrol dengan seorang pengemudi ojek online yang biasa mangkal di dekat tempat saya tinggal. Orangnya ramah, senyum tidak pernah lepas dari wajahnya. Tapi ada satu masa di mana ia tampak lebih murung dari biasanya. Saat saya tanya, ia bilang pendapatannya akhir-akhir ini terasa seret. Sudah keliling dari pagi, tapi order masuknya sedikit. Ia merasa capek tapi seperti tidak kemana-mana. Lalu ia cerita ada satu titik di mana ia mulai mengubah rutinitasnya. Biasanya setelah bangun, ia langsung duduk bengong lama di depan ponsel, menunggu order. Tapi belakangan ini setiap pagi ia mulai dengan gerak kecil seperti sekadar bersih-bersih motor, berjalan kaki sebentar sambil tarik napas panjang, atau peregangan ringan. Katanya tubuhnya jadi lebih segar dan pikirannya lebih tenang. Yang menarik, sejak itu order-ordernya mulai lancar lagi. Ia tidak tahu hubungan pastinya, tapi ia percaya tubuh yang digerakkan itu seperti memberi sinyal ke semesta bahwa dirinya siap menerima rezeki. Ia bilang ke saya, sekarang saya tidak nunggu rezeki datang, saya datangi dengan badan yang siap. Saya jadi berpikir, berapa banyak dari kita yang merasa rezeki tertahan, tapi tubuhmu sendiri belum benar-benar siap menyambutnya. Mungkin kamu tidak malas, hanya terlalu diam. Padahal gerakan kecil bahkan hanya 5 menit bisa jadi pembuka bagi hal-hal baik yang sedang menunggumu di luar sana. Sudahkah kamu menggerakkan tubuhmu hari ini? Yang ketujuh, melewatkan sarapan bernutrisi. Saya teringat sebuah kutipan dari buku Ikigai, Rahasia Hidup Bahagia dan Panjang Umur dari Jepang, karya Hector Garcia, seorang penulis asal Jepang. Ia menulis, makan dalam porsi kecil dan penuh kesadaran adalah bagian dari seni merawat hidup yang seimbang. Di Okinawa, penduduk lanjut usia memulai pagi mereka dengan makanan sederhana, namun bergizi seperti ubi, sayuran segar, sup ringan, dan teh hijau. Bukan makanan mewah, tapi penuh perhatian. Mereka tidak melewatkan sarapan karena bagi mereka, menyantap makanan bergizi di pagi hari bukan sekedar mengisi perut, tapi wujud rasa hormat bagi tubuh yang sudah menua namun tetap diberi kesempatan hidup. Saya jadi berpikir, seberapa sering kita melewatkan sarapan karena alasan sibuk, terburu-buru, atau merasa tidak lapar. Padahal bukan tubuhmu yang tidak lapar, tapi kesadaranmu yang belum hadir sepenuhnya. Sarapan yang bernutrisi bukan tentang kenyang, tapi tentang kesiapan. Menyapa hari dengan energi, kejernihan, dan kasih pada diri sendiri. Coba renungkan apakah selama ini kamu sudah cukup peduli dengan tubuhmu sendiri saat pagi datang? Ataukah kamu sering melupakan satu hal sederhana yang justru bisa menjadi pondasi untuk hari yang lebih tenang dan terarah? Kamu tidak perlu mengikuti pola makan orang Okinawa secara utuh, tapi kamu bisa mengambil satu kebijaksanaan yang sama, yaitu memberikan perhatian pada tubuh sejak pagi adalah bentuk syukur yang paling nyata. Karena tubuh yang dihormati sejak awal hari akan bekerja lebih ringan dan membuka ruang bagi rezeki datang dengan lebih utuh. Yang kedelapan, tidak bersyukur atas kehidupan hari ini. Saya teringat pada pemikiran Epictetus, seorang filsuf stoik dari Yunani. Dalam salah satu catatannya ia berkata, bukan karena kita kekurangan maka kita tidak bersyukur, tapi karena kita tidak bersyukur maka kita merasa selalu kekurangan. Pemikiran itu begitu mengena. Kita sering terjebak dalam ilusi bahwa kebahagiaan baru akan datang jika sesuatu di luar diri kita berubah, seperti penghasilan naik, masalah selesai, impian tercapai. Padahal seperti yang diajarkan Epictetus, rasa cukup dan rasa syukur bukan hasil dari keadaan luar, tapi hasil dari cara kamu memilih memandang hidup ini. Saya pernah melalui hari-hari yang terasa kosong, padahal tidak ada yang benar-benar kurang. Hanya karena saya lupa mensyukuri apa yang masih ada seperti napas, keluarga, pekerjaan, bahkan pagi yang tenang. Dan sejak saya mulai membiasakan diri mengucap terima kasih saat membuka mata, saya merasa hidup saya lebih penuh meski isi dompet atau daftar masalah belum berubah banyak. Coba kamu renungkan saat kamu bangun pagi, apa yang pertama kali muncul di pikiranmu? Keluhan, kecemasan, atau doa syukur karena kamu masih diberi kesempatan satu hari lagi? Pemikiran Epictetus mengajarkan bahwa perubahan besar dalam hidup bisa dimulai dari perubahan cara pandang yang kecil. Saat kamu melatih diri untuk bersyukur setiap hari, kamu sedang menyetel ulang frekuensi hidupmu. Dan seperti kata banyak pemikir besar, hidup akan lebih mudah mendatangi mereka yang siap menerima dengan hati terbuka.
Ingat, rasa syukur bukan hanya bentuk kebaikan, tapi ia adalah pintu pertama bagi rezeki untuk menemukan jalan masuk. Yang ke-9, membandingkan diri dengan orang lain. Di sebuah taman yang tenang, bunga-bunga tumbuh dengan iramanya sendiri. Ada yang sedang mekar, ada yang masih kuncup, dan ada pula yang baru mulai tumbuh daunnya. Tidak satu pun dari mereka saling membandingkan. Tidak ada bunga yang merasa gagal hanya karena bunga di sebelahnya lebih cepat mekar. Karena hadir sepenuhnya sesuai musimnya, dan itulah yang membuat taman itu indah. Hidup kita pun seperti taman itu. Tapi seringkali saat pagi baru dimulai, kamu langsung membuka media sosial, lalu tanpa sadar kamu mulai merasa tertinggal. Melihat orang lain sudah berhasil membeli rumah, liburan ke luar negeri, membuka usaha baru, dan tiba-tiba langkahmu sendiri terasa sia-sia. Padahal yang kamu lihat hanyalah potongan kecil dari hidup orang lain yang belum tentu utuh, belum tentu jujur. Membandingkan diri itu seperti meracuni tanah tempat kamu tumbuh. Sedikit demi sedikit kepercayaan dirimu mengering dan rasa syukur ikut mati perlahan. Padahal setiap pagi adalah lahan segar yang bisa kamu tanami ulang. Bukan dengan iri, tapi dengan tekad untuk tumbuh, menjadi lebih baik dari dirimu yang kemarin, bukan orang lain. Kamu tidak harus mekar seperti yang lain. Kamu hanya perlu setia menyirami tanahmu sendiri. Karena dari situlah keindahan hidupmu akan muncul tepat pada waktunya. Sekarang bayangkan jika setiap pagi bukan lagi tentang terburu-buru, tapi tentang hadir sepenuhnya. Kamu mulai hari dengan menarik napas dalam, menyusun niat yang jujur, lalu menggerakkan tubuh meski hanya 5 menit. Bukan karena itu tren, tapi karena kamu peduli pada hidupmu sendiri. Rumi pernah berkata, "Kemarin aku pintar, maka aku ingin mengubah dunia. Hari ini aku bijak, maka aku ingin mengubah diriku sendiri." Dan perubahan itu tidak butuh hal besar, cukup dimulai dari pagi yang kamu jalani dengan sadar. Satu langkah kecil hari ini bisa menjadi arah baru yang membawamu pada versi dirimu yang lebih utuh. Bukan rezeki instan yang datang, tapi ketenangan yang mengundang rezeki untuk mendekat tanpa kamu harus mengejarnya terus-menerus. Jika video ini bermanfaat, tekan like, tuliskan di kolom komentar langkah kecil apa yang ingin kamu coba besok pagi. Dan subscribe channel ini agar kamu tidak tertinggal konten yang menguatkan langkahmu setiap hari. Sampai jumpa di video selanjutnya.